Selamat pagi, Ibu Christine dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tugas pertemuan ketiga dari Sistem Informasi Akuntansi kelas B. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami. Saya Alvin Niga Johan dengan NRP 245-103. Saya saling Sumardi dengan RT 245100. Saya William Seva Wijaya dengan NRP 2451017. Saya Kenneth Mario Hamadijaya dengan NRP 2451020. Nama saya Zeno Tambos Nawaban dengan NRP 2451030. Saya Elizabeth Gavrila, NRP 2451048. Saya Frank Krisnandina dengan NRP 2451050. Jadi, sekarang kita akan membahas mengenai soal yang pertama, yaitu poin A. Mengapa Alexander Forbes perlu mengumpulkan data obat yang diresepkan dan apa manfaatnya bagi perusahaan? Nah, berikut adalah jawaban dari kelompok kami. Alexander Forbes mengumpulkan data tentang obat yang diresepkan untuk analisis strategis dan efisiensi operasional. Manfaat utamanya adalah A. Kendali biaya dan layanan pelanggan. Yang pertama, mengidentifikasi saat obat mahal diresepkan. Padahal ada alternatif generik yang lebih murah, lalu memberitahu pelanggan melalui pesan teks untuk menghemat biaya pelanggan saat membeli obat. Yang kedua, mengelola dan melacak pembayaran tambahan atau co-payment yang harus dibayar nasabah saat mereka tetap memilih obat yang lebih mahal. Yang ketiga, menyediakan satu tampilan pelanggan atau single view of customer bagi tim layanan, sehingga mereka bisa menangani pertanyaan dan transaksi dengan lebih cepat dan akurat. Lalu poin B, analitik dan manajemen risiko. Yang pertama, menganalisis tren klaim, pola penggunaan obat, dan preferensi pelanggan untuk memproyeksikan klaim di masa depan dan menetapkan harga produk asuransi. Yang kedua, mengidentifikasi potensi penipuan, pemborosan, atau penyalahgunaan, fraud, waste, and abuse dalam sistem klaim. Selanjutnya, poin C, yaitu kekuatan negosiasi. Menggunakan data volume dan harga obat sebagai daya tawar saat bernegosiasi dengan jaringan apotek dan pemasok untuk mendapatkan diskon ataupun rabat. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Alexander Forbes dapat menggunakan AIS-nya untuk membujuk apotek agar mendorong pelanggan memprioritaskan obat generik? Alexander Forbes dapat menggunakan sistem informasi akuntansi terintegritasnya untuk mendorong apotek agar lebih aktif dalam menawarkan alternatif generik yang terjangkau melalui beberapa cara. Itu yang pertama, insentif berbasis kinerja, yang yang dimana merancang program bonus atau biaya layanan dispensing fee yang lebih tinggi untuk apotek yang mencapai target tingkat substitusi obat generik. AIS akan melacak kinerja setiap apotek secara otomatis berdasarkan data klaim. Dengan dukungan AIS, seluruh data klaim dapat dipantau secara otomatis, sehingga kinerja tiap apotek tercatat dengan akurat, mulai dari jumlah resep yang berhasil diganti dengan generik, nilai penghematan biaya, hingga presentasi pencapaian target. Kemudian yang selanjutnya, notifikasi real-time di titik penjualan atau POS. Saat resep obat mahal dimasukkan, sistem di apotek bisa secara otomatis memunculkan notifikasi alert yang dapat menunjukkan alternatif generik yang tersedia serta perbandingan biayanya untuk ditawarkan langsung oleh apoteker ke pelanggan.
Lalu selanjutnya ada analitik prediktif untuk komunikasi bertarget, di mana menganalisis data klaim untuk memprediksi pelanggan mana yang paling mungkin menolak obat generik. Informasi ini dapat dibagikan ke apotek agar mereka bisa memberikan edukasi yang lebih persuasif kepada pelanggan tersebut. Lalu yang terakhir ada dashboard kinerja apotik. Membuat papan skor atau dashboard yang transparan, menunjukkan peringkat apotik berdasarkan tingkat penggunaan obat generik. Ini dapat memicu kompetisi yang sehat di antara jaringan apotik. Lalu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana digitalisasi klaim menambah nilai bagi organisasi. Digitalisasi klaim memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi dalam hal kecepatan, biaya, dan pengalaman pelanggan. Di mana di antara lainnya ada pertama ada efisiensi dan kecepatan, di mana proses klaim menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi biaya administrasi dan tingkat kesalahan atau error rate, serta semua klaim dapat diambil dengan mudah jika ada pertanyaan. Lalu yang kedua ada pengalaman nasabah yang lebih baik, di mana pelanggan dapat mengajukan dan melacak status klaim dengan mudah, serta mengakses catatan historis mereka melalui situs web atau aplikasi. Ini mengurangi beban panggilan ke customer service. Lanjutkan dengan analitik terpusat dan jejak audit. Memudahkan analisis tren klaim, deteksi anomali, dan menyediakan jejak audit atau audit trail yang kuat untuk tata kelola yang baik. Lalu yang terakhir ada interoperabilitas sistem. Data klaim digital mudah diintegrasikan dengan sistem lain seperti CLM atau manajemen hubungan pelanggan, aktuaria, dan aplikasi seluler. Yang keempat, aplikasi seluler menambah nilai bagi organisasi. Jawabannya, aplikasi seluler memberikan nilai strategis dengan cara yang pertama, pelayanan mandiri atau self-service yang mudah, di mana pelanggan dapat mengajukan klaim dan memantau statusnya langsung dari ponsel yang mempercepat proses dan memberikan kenyamanan. Yang kedua, kanal komunikasi langsung, di mana perusahaan bisa mengirimkan notifikasi penting seperti informasi tentang alternatif obat generik, penawaran produk baru, atau konten edukasi keuangan. Yang ketiga, peningkatan retensi dan cross-selling, di mana aplikasi menjadi kanal untuk membangun loyalitas pelanggan dan menawarkan produk lain yang relevan atau cross-sell berdasarkan data pengguna. Yang keempat, pengumpulan data untuk perbaikan, di mana perusahaan dapat mengumpulkan data tentang bagaimana aplikasi digunakan untuk terus meningkatkan fitur dan kualitas layanan. Lalu, bagaimana peningkatan AI lain yang telah diperkenalkan oleh Alexander Forbes di luar divisi perawatan kesehatan mereka? Nah, ini ada beberapa yang dilakukan inisiatif teknologi dan digitalisasi yang dibenarkan oleh Alexander Forbes di luar divisi perawatan kesehatan mereka. Yang pertama adalah mereka melakukan akuisisi platform investasi digital atau yang namanya Orvest. Ini berguna untuk memperkuat kemampuan layanan investasi mereka untuk market retail yang langsung bertarget ke konsumen atau biasanya disebut dengan direct to consumer dan layanan robo advisory. Yang kedua adalah peluncuran aplikasi Alex Sports Invest, yang di mana aplikasi tersebut digunakan untuk perencanaan investasi secara personal dan mulai dari penetapan tujuan hingga pembayaran yang menggabungkan teknologi dengan nasihat keuangan yang berbasis manusia. Selanjutnya, ada penguatan analitik ESG. Melalui akuisisi Paragon Impact, Alex Forbes meningkatkan teknologi analisis dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG untuk klien institusional dan retail. Selanjutnya ada migrasi contact center ke cloud, yaitu mengadopsi platform
Genesis Cloud untuk menciptakan layanan pelanggan atau customer experience yang lebih andal, terukur, dan modern. Yang terakhir, transformasi sistem inti asuransi, yaitu bekerja sama dengan Sapiens dan Accenture untuk memodernisasi sistem inti asuransi, mempercepat peluncuran produk ke pasar, dan juga menciptakan pengalaman digital yang terpadu. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.